Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, untuk ketua kelas disiapkan dulu ya. Radit bisa dipimpin doa untuk teman-temannya. Baik, Pak. Kepada teman-teman semua, mari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Masya Allah, semangat banget ya anak-anak Bapak pada pagi hari ini. Bapak pengen sebelum masuk pembelajaran pengen ngasih tahu dulu ya, meskipun kita melakukan pembelajaran dengan daring seperti ini, bukan menjadi suatu halangan bagi kita semua ya untuk melakukan pembelajaran. Nah, dengan melakukan pembelajaran daring ini juga bukan menjadi suatu halangan untuk kalian untuk malas belajar atau untuk mengurangi semangat belajar kalian. Nah, namun dengan adanya pembelajaran daring ini seharusnya kalian tuh lebih bisa untuk meminimalisirnya ya. Karena pembelajaran daring ini kan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, Bapak juga ingin menginfokan nih kepada kalian semua bahwasannya kita harus tetap bisa menjaga protokol kesehatan seperti 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Nah, sebelumnya Bapak ingin absen terlebih dahulu ya kepada murid-murid Bapak yang Bapak sayangi. Yang pertama, Anggi Mutiasari, hadir tidak? Hadir, Pak. Yang kedua, Ramadhani Aditya Trihatmaja. Hadir, Pak. Dan yang ketiga, Riko Prastio. Hadir nggak, Riko? Hadir, Pak. Alhamdulillah, hadir semua ya kita murid-murid Bapak pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di mata pelajaran PPKN yang awal ini kita akan membahas tentang negara. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan kita melakukan pembelajaran PPKN tentang negara ini. Nah, yang pertama ini, Bapak harap setelah kita belajar PPKN materi negara, murid-murid Bapak semua dapat mengetahui pengertian negara, baik itu definisi negara secara umum maupun definisi negara menurut para ahli. Nah, selain itu juga tujuan pembelajarannya ini, Bapak sangat berharap kepada murid-murid Bapak nanti agar dihasilkan murid-murid Bapak yang memiliki pengetahuan tentang baik itu unsur-unsur negara, fungsi negara, tujuan negara, hal yang mempengaruhi terbentuknya negara, serta sifat-sifat dari negara tersebut. Baik, langsung kita mulai saja ya materi pembelajaran pada pagi hari ini. Sebentar, Bapak share screen terlebih dahulu. Baik, Pak. Sudah muncul belum anak-anak semua share screen Bapak? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Baik ya, langsung saja kita mulai. Bapak ulangi lagi, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 SMP. Nah, ini materi pokoknya itu tentang negara. Nah, di bab negara ini atau bab yang akan Bapak jelasin tentang negara ini ada tujuan-tujuan, ada 7 secara rinci yang akan kita kupas atau kita bahas lebih lanjut. Yang pertama itu ada definisi negara, yang kedua definisi negara menurut para ahli, yang ketiga unsur-unsur negara, yang keempat fungsi negara, yang kelima tujuan negara, yang keenam hal yang mempengaruhi terbentuknya negara, dan yang ketujuh sifat negara. Nah, yang pertama kita akan membahas definisi negara dulu nih. Dari murid-murid Bapak semua, ada yang tahu nggak sih apa itu negara menurut bahasa kalian sendiri aja gitu? Negara itu tempat tinggal kita, Pak. Nah, benar yang dikatakan Anggi ya tadi ya. Nah, Iya. teman-teman yang lain, ada yang tahu nggak apa itu negara? Baik, mungkin jika tidak ada yang itu, langsung Bapak jelasin aja ya.
benar yang dikatakan Anggi tadi bahwa negara itu ada tempat kita tinggal, benar. Mungkin di sini Bapak akan menjelaskan lebih lanjut tentang definisi negara, baik itu secara umum maupun definisi negara menurut para ahli. Nah, definisi negara yang pertama ini ada definisi negara secara umum. Secara etimologi, negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata nagari atau negara yang berarti kota. Nah, secara etimologi ini tuh kata negara tuh sudah ada sejak zaman dulu ya, sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bahasa Sanskerta itu sendiri. Nah, sedangkan di negara kita sendiri atau di negara Indonesia, dalam bahasa Jawa kuno, kata negara ini sama artinya dengan kerajaan, keraton, atau juga rakyat. Nah, pengertian negara secara umumnya itu kan yang tadi yang dua ini secara etimologis ya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang definisi negara secara umum. Nah, secara umum itu negara itu dapat diartikan sebagai suatu kelompok orang yang tinggal dalam wilayah tertentu. Nah, orang-orangnya itu beragam kayak di Indonesia sendiri nih, dari Sabang sampai Merauke ya. Dan diorganisasikan dengan pemerintah negara yang telah disepakati dan memiliki kepemilikan. Nah, selain itu juga, definisi negara secara umum ini merupakan sebuah organisasi yang tertinggi, baik itu memiliki kekuasaan untuk mengatur sesuatu yang berhubungan, baik itu segala aturan atau larangan yang ada di dalam negara tersebut untuk kepentingan masyarakatnya itu secara umum. Nah, jadi dapat disimpulkan negara juga adalah sebuah wilayah yang memiliki sebuah aturan atau sistem dengan mensejahterakan kehidupan warganya atau kehidupan seluruh rakyatnya. Jadi negara ini berfungsi untuk melindungi segenap negara, warga negaranya, dan mencerdaskan seluruh warga negaranya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada definisi negara menurut para ahli ya. Sebetulnya definisi negara menurut para ahli ini ada banyak yang mengemukakannya. Namun di sini Bapak memilih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Karena menurut Bapak 5 tokoh ini adalah tokoh yang sering digunakan gitu. Definisi negaranya yang sangat sering digunakan orang-orang. Yang pertama itu ada definisi negara menurut John Locke. Nah, di sini definisi negara menurut John Locke itu negara itu merupakan suatu badan atau hasil dari perjanjian yang memutuskan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada menurut Profesor Miriam Budiarjo. Menurut beliau, negara itu adalah sebuah organisasi dalam sebuah wilayah tertentu yang dapat mengendalikan kekuasaan secara sah. Dan yang ketiga ada menurut Max Weber. Nah, kalau menurut Max Weber ini, definisi negara itu merupakan suatu masyarakat yang memiliki sebuah monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik yang telah berlaku di wilayah tertentu. Nah, yang keempat, ada definisi negara menurut salah satu tokoh ahli yang bernama Roger F. Dia mengungkapkan bahwa negara merupakan sebuah organisasi yang masyarakat memiliki wilayah tertentu. Nah, sedangkan menurut Profesor Mr. Sunarko ini, negara merupakan sebuah sarana atau sebuah alat yang disebut sebagai sebuah otoritas. Nah, materi yang berikutnya itu ada materi tentang unsur-unsur negara, yang dimana pada materi unsur-unsur negara ini Bapak akan memberikan penugasan kepada kalian. Baik, langsung saja Bapak bagi tugasnya ya. Untuk kelompok 1, Bapak serahkan kepada Anggi Mutiasari membahas tentang penduduk dan pemerintah. Kelompok 2 yaitu Raditya akan membahas tentang wilayah. Dan kelompok 3, Riko Prastio akan membahas tentang kedaulatan. Nah, sebelum kalian melakukan penugasannya ini, Bapak akan sedikit menjelaskan bagaimana cara kalian mengerjakannya. Nah, untuk penugasannya itu nanti kalian buat PPT. Kalian cari baik itu dari sumber internet, sumber buku, atau sumber lainnya. Nah, kalau kalian sudah selesai buat PPT, lalu dipresentasiin. Nah, untuk penilaiannya itu penilaian dari isi PPT, cara kalian menjelaskan, dan cara kalian menjawab pertanyaan teman. Baik, kepada murid-murid Bapak semuanya, Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk melakukan itu, mencari sumber untuk mengerjakan tugas. Bapak kasih waktu 20 menit. Baik, karena sudah 20 menit, langsung saja ya kita mulai presentasi yang pertama.
kita mulai dari Anggi. Anggi boleh share screen ya. Baik, Pak. Anggi boleh ya langsung dimulai presentasinya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Anggi. Oke, kepada yang terhormat Bapak Dito Anas Pramudia dan teman-teman yang saya banggakan, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai unsur-unsur negara, yaitu tentang penduduk. Saya selanjutnya. Oke, penduduk, pengertian dari penduduk itu sebenarnya tidak ada yang pasti ya, karena menurut saya penduduk itu adalah warga negara yang menempati suatu wilayah. Nah, penduduk itu juga merupakan warga negara dari suatu daerah atau orang yang tinggal di dalam daerah tersebut. Selanjutnya, selanjutnya ini tentang pengertian dari wilayah. Nah, wilayah itu adalah suatu daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya dong. Iya, silakan Radit. Tadi kan di dalam PPT baru ada definisi penduduk secara umum. Coba berikan definisi penduduk itu secara luas gitu. Bagaimana? Terima kasih. Baik, menurut Duk itu adalah orang yang mati warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Cukup menurut saya. Baik Anggi, terima kasih Anggi. Iya, terima kasih kembali. Mungkin itu saja Pak dari presentasi dari saya. Baik. Saya kembalikan lagi ke Bapak Dito. Baik, terima kasih kepada Anggi ya. Sudah baik ya materi yang disampaikan oleh Anggi dan pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara Ramadhani. Tadi Adit nanya kepada Anggi ya, Bapak akan jelasin lagi. Benar tadi jawaban Anggi yang atas pertanyaan Adit. Kan Adit tadi nanya definisi penduduk yang dijelasin oleh Anggi itu baru secara umum. Nah, Adit minta jelasin definisi penduduk menurut para ahli. Nah, benar yang dikatakan Anggi tadi. Anggi menjelaskan tentang definisi penduduk menurut Joni Purba, yang dimana penduduk adalah orang yang materainya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Nah, bagaimana Adit? Apakah jawaban Anggi tadi sudah jelas ya? Jelas Pak. Baik, terima kasih Radit. Baik, lanjut aja ya kita ke presentasi kelompok 2. Kepada kelompok 2, Radit dipersilakan ya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik Pak. Boleh selanjutnya Pak? Nah, di sini ada pemerintah. Pemerintah itu merupakan salah satu unsur-unsur negara. Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke Bapak Guru. Jika murid-murid lain ada yang ingin bertanya nggak nih kepada Adit? Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyain ya ke Adit. Izin bertanya, Pak, kepada kelompok 2. Iya, Riko, dipersilakan. Pemerintah seperti apa sih yang dapat dikatakan baik dalam suatu negara? Terima kasih, Pak.
Baik, Radit langsung bisa dijawab ya pertanyaan dari Riko-nya. Bisa, Pak? Boleh dijawab ya, Pak ya? Iya, Radit langsung dijawab ya. Pemerintah yang baik bagi suatu negara itu biasanya menerapkan, yang pertama ada transparansi, yang kedua ada partisipasi, akuntabilitas, dan yang terakhir ada koordinasi. Begitu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramadhani. Bagaimana Saudara Riko? Apakah bisa dipahami jawaban dari Adit? Yap, sudah Pak. Baik, jadi Bapak akan jelaskan lebih lanjut ya. Benar yang dijawab oleh Adit tadi bahwasannya pemerintah seperti apa sih yang baik di suatu negara itu? Yang ada 4 tadi yang sudah dijelaskan benar. Jadi yang pertama itu ada pemerintah yang bersifat transparansi, yang dimana yakni pemerintahnya itu terbuka dalam proses keterbukaan menyampaikan segala informasi yang mereka dapat atau segala aktivitas yang mereka lakukan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Nah, yang kedua ini ada partisipasi, yakni pemerintahnya itu kayak melibatkan seluruh pemangku, baik itu warga ataupun aparat-aparat kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Nah, yang ketiga itu ada akuntabilitas, yang dimana pemerintah yang mempertanggungjawabkan atas peraturan yang telah dibuat. Dan yang keempat ada koordinasi, yakni pemerintah memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan memiliki kepentingan-kepentingan bersama. Bagaimana Riko? Apakah bisa dipahami? Siap Pak, paham. Baik ya, langsung saja kita lanjut ke presentasi yang ketiga kepada kelompok 3. Bapak persilakan. Sebentar ya kelompok 3. Bentar ya anak-anak, Bapak sedikit kendala sinyal ya. Iya Pak. PPT-nya sudah muncul belum anak-anak? Sudah Pak. Baik, kelompok 3 langsung saja ya, dipersilakan. Ya, siap Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riko Prasetyo akan mempresentasikan ulang tugas dari Bapak Dito, yaitu unsur-unsur negara. Next, Pak. Kedaulatan. Di sini ada kedaulatan. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Yuk, yang ingin bertanya dipersilakan ya. Iya Pak, izin bertanya dong. Ya, Anggi. Sebutkan pembagian kedaulatan atau kekuasaan menurut Montesquieu. Baik. Pembagian kedaulatan atas kekuasaan menurut Montesquieu yaitu ada 3. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya, Anggi. Saya kembalikan ke Bapak Dito. Baik, benar ya yang sudah dijawab Riko atas pertanyaan Anggi tadi. Mungkin di sini Bapak akan sedikit menjelaskan lebih lanjut apa yang sudah dikatakan Riko tadi. Jadi, pembagian kedaulatan menurut Montesquieu itu ada 3. Yang pertama itu ada kekuasaan legislatif, atau dalam bahasa asingnya itu la puissance legislatif, yang dimana berarti kekuasaan legislatif ini berarti adalah kekuasaan untuk membentuk UUD atau Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua itu ada yang namanya kekuasaan eksekutif, atau dalam bahasa Latin la puissance executive, yang dimana kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, yang ketiga itu ada kekuasaan yudikatif atau la puissance de jure,
yang dimana kekuasaan yudikatif ini berarti kekuasaan mengadili atas pelanggaran UU atau menjalankan kekuasaan hakim. Nah, bagaimana Anggi, apakah bisa dipahami? Ya Pak, bisa. Baik, jadi presentasinya Bapak apresiasi, mantap semua ya, cakep. Pemaparan materinya juga bagus dan PPT-nya juga unik-unik. Kita lanjut ya ke materi yang berikutnya. Baik, Pak. PPT-nya sudah muncul belum ya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, jadi materi yang selanjutnya itu ada tentang fungsi negara. Yang di mana fungsi negara ini ada 4. Yang pertama itu ada melaksanakan kewajiban. Yang kedua mengusahakan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga pertahanan. Dan yang keempat menegakkan keadilan. Nah, yang pertama melaksanakan kewajiban ini adalah negara itu berhak mengatur setiap warga negaranya untuk menciptakan kondisi yang stabil, aman, dan terkendali. Nah, selain itu juga negara berhak untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua ini ada mengusahakan kesejahteraan rakyat, yang artinya negara itu diibaratkan memiliki suatu kewajiban untuk mensejahterakan setiap penduduk atau warga negaranya dengan segala sistem yang telah dibuat oleh aparatur pemerintah di dalam suatu negara tersebut. Nah, yang ketiga ini ada namanya fungsi pertahanan, yang dimana fungsi pertahanan itu kayak bisa dikatakan berfungsi untuk menjaga sebuah bangsa ini dari segala ancaman, baik itu ancaman dari dalam negeri atau ancaman dari luar negeri. Nah, yang keempat ini ada fungsi menegakkan keadilan, yang berarti sebuah negara itu membuat sebuah peraturan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan di dalam negara tersebut. Nah, materi yang selanjutnya itu ada tentang tujuan negara. Nah, tujuan negara menurut Miriam Budiharjo ini bahwa sebuah negara dapat dilihat sebagai asosiasi yang hidup dan untuk mencapai beberapa tujuan. Dapat dikatakan bahwa tujuan utama sebuah negara yaitu untuk menciptakan sebuah solusi bagi seluruh rakyatnya. Nah, adapun tujuan negara Indonesia sendiri itu ada 4. Yang pertama, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kepada teman-teman semua, ada yang ingin ditanyakan nggak nih dari 2 materi tentang fungsi dan tujuan negara ini? Kalau ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ya langsung ditanyakan saja. Cukup, Pak. Ya. Sudah cukup. Cukup ya. Ya udah, kalau nggak ada yang nanya, Bapak nih yang mau nanya ya kepada murid, ke salah satu dari kalian. Bapak mau nanya nih ke Anggi, boleh ya Anggi? Bapak mau nanya, kalau menurut Anggi tujuan negara Indonesia yang telah Bapak jelaskan tadi apa Anggi ya? Bisa dijelasin dengan bahasa Anggi sendiri. Menurut saya, tujuan negara itu seperti yang ada di pembukaan Undang-Undang Alinea keempat, yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia, lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Seperti itu, Pak. Baik, benar ya yang dikatakan Anggi bahwa tujuan negara Indonesia kita sendiri itu sudah terletak pada UUD 1945 alinea keempat yang berisi 4 tujuan yang sudah dibacakan oleh Anggi tersebut. Baik, kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu ada tentang hal yang mempengaruhi terbentuknya negara. Yang pertama itu ada occupation, peleburan, yang ketiga itu ada pemisahan, dan yang keempat itu ada pemecahan. Nah, yang dimana occupati, peleburan, pemisahan, dan pemecahan ini memiliki satu kesatuan yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu negara. Yang pertama itu ada occupati, yang berarti warga negara sebuah wilayah yang terdiri atas golongan-golongan. Nah, baik itu dari golongan A, golongan B, atau golongan lainnya. Yang kedua itu ada peleburan. Peleburan itu yakni beberapa negara yang meleburkan diri dan bergabung menjadi negara yang besar. Kayak negara Uni Soviet tuh yang dulu pernah hancur ya. Sekarang kan sudah pecah dan menjadi beberapa negara bagian. Nah, yang ketiga itu ada pemisahan, yang ini sebuah wilayah menjadi kekuasaan sebuah negara, kemudian wilayah tersebut melepaskan diri dari negara.
Dan yang keempat ini ada pemecahan, yakni sebuah negara yang lenyap kemudian muncul dan terciptanya negara baru dari wilayah tersebut. Nah, materi kita yang terakhir di bab negara ini ada tentang sifat negara, yang dimana sifat negara itu memiliki 3 sifat. Yang pertama ada sifat memaksa, yang kedua ada sifat monopoli, dan yang ketiga ada sifat totalitas. Sifat memaksa sendiri adalah yang tinggal di wilayah negara tersebut, seperti untuk dapat mematuhi segala peraturan yang ada atau menjauhi segala larangan yang dibuat oleh suatu negara tersebut. Nah, yang kedua itu ada sifat monopoli. Sifat monopoli itu berfungsi untuk menguasai atau memonopoli sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara tersebut. Dan yang ketiga ada sifat totalitas, yang dimana sifat totalitas itu adalah semua hal yang menjadi kekuatan oleh sebuah negara tersebut. Nah, sampai materi yang 2 barusan Bapak jelasin, ada nggak nih murid-murid Bapak yang ingin ditanyakan? Kalau kurang paham, Bapak persilakan ya, yang kurang paham boleh nanya. Izin bertanya, Pak. Iya, Riko, bagaimana? Izin bertanya, Pak, apa perbedaan antara pemisahan dan peleburan pada materi hal yang mempengaruhi negara, Pak? Oke, terima kasih ya, Riko. Tadi perbedaan antara pemisahan dan peleburan ya, Riko ya? Iya, Pak. Jadi perbedaan antara pemisahan dan peleburan itu, kalau pemisahan itu merupakan sebuah wilayah yang menjadi kekuasaan sebuah negara. Sedangkan kalau peleburan itu negara yang meleburkan diri dan bergabung menjadi sebuah negara baru. Bagaimana Riko? Apakah jawaban Bapak bisa dipahami? Siap, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya materi kita pada pagi hari ini. Jadi di sini Bapak mau minta nih di antara kalian bertiga untuk menjelaskan secara ulang menggunakan bahasa sendiri tentang materi pembelajaran kita dari awal hingga akhir ini. Ada yang bisa nggak nih? Anggi kayaknya ya. Ayo Anggi. Ya Pak. Jadi ya, menurut saya, jadi kata negara ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari, yang artinya kota. Lalu unsur-unsur negara itu meliputi unsur penduduk, wilayah, pemerintah, dan kedaulatan. Serta sifat negara itu ada sifat yang memaksa, memonopoli, dan totalitas. Seperti itu, Pak. Cukup. Baik, terima kasih Anggi. Benar ya yang sudah dikatakan Anggi tadi. Di sini Bapak akan menjelaskan lagi lebih rinci. Bapak rangkum ya. Jadi menurut Bapak pada pembelajaran hari ini tuh definisi negara itu secara baik itu secara etimologis atau secara umum. Yang kedua itu ada definisi negara menurut para ahli. Yang salah satunya yakni menurut John Locke, yang dimana negara merupakan suatu badan atau hasil dari perjanjian yang memutuskan masyarakat. Nah, untuk fungsi negara itu sendiri ada 4, seperti melaksanakan kewajiban, menguasakan kesejahteraan rakyat, pertahanan, dan untuk menegakkan keadilan. Nah, tujuan negara Indonesia sendiri kan sudah dijelaskan juga tadi ya oleh teman-teman semua, bahwasannya tertera pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan sifat-sifat negara itu ada sifat memaksa, monopoli, dan sifat totalitas. Serta unsur-unsur negara itu baik itu meliputi penduduk, wilayah, pemerintah, atau kedaulatan itu sendiri. Nah, mungkin itu ya cukup ya penjelasan kita pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak sangat senang, Bapak apresiasi nih kepada kelas 7A nih. Pinter-pinter ya, aktif-aktif. Nah, Bapak juga pengen ngingetin tetap semangat belajarnya meskipun kita belajar menggunakan Zoom atau Google Meet ya, tetap semangat. Nah, Bapak sedikit mengevaluasi untuk kedepannya kalau itu mengisi PPT itu lebih banyakin dikit lagi gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengasih tahu nih kepada murid-murid Bapak semua bahwasannya minggu depan kita akan belajar tentang amandemen undang-undang. Jadi minggu depan sudah bisa ya dimulai dibaca dari sekarang biar minggu depan kalau Bapak tanya bisa ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Nah, baik, karena waktunya sudah habis juga ya, Bapak meminta kepada ketua kelas untuk menutup atau membaca doa. Yuk, Radit disiapin yuk. Baik, Pak. Alhamdulillah karena telah berakhirnya dari pembelajaran kita hari ini. Tidak lupa untuk berbaca doa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran kita. Kepada teman-teman semuanya, dipersilakan untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
beri salam untuk Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Sampai jumpa minggu depan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.